Mengajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kembali update info PTKK Guru tahun 2021 plus 2022. Saya ambil dari cpnn.com. Ini konon anggaran P3K 2021 sudah ada. Kok baru 40% guru honorer diangkat? Nah, ini kira-kira judul dari cpnn.com tanggal 15 April 2022 ini apa maksudnya ya? Kita coba ulas lebih lanjut. Ketua Perhimpunan Pendidikan Guru Kabupaten Blitar Sri Haryati menyoroti pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim soal anggaran P3K. Ini berkaitan dengan anggaran P3K ya. Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada 13 April menyatakan pemerintah menyiapkan dana untuk 1 juta P3K guru. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing daerah lewat dana alokasi umum atau DAU. Kemudian oleh Bu Sri ini dikomentari ya, saran saya Mas Nadiem nggak usah ngomong program 1 juta P3K guru untuk memenuhi kekosongan akibat banyak PNS yang pensiun, kata Sri Haryati kepada cpnn.com pada Jumat 15 April hari ini ya. Sri yang juga Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar ini mengungkapkan semua tahu bagaimana di awal-awal program 1 juta P3K guru. Nadiem Makarim begitu bersemangat melakukan sosialisasi. Setiap kunjungan ke daerah, Nadiem bicara kepada media massa sangat berapi-api dengan program tersebut. Alasannya ini cara memuliakan guru honorer. Mas Nadiem juga berkeliling daerah minta agar mengajukan kuota sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan daerah. Katanya anggarannya sudah ada, ucapnya. Nah, ini kan benar ya. Pemerintah pusat menyediakan 1 juta formasi, kemudian menyarankan kepada semua daerah untuk mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya, tapi ternyata buktinya hanya sekitar 50% saja yang diusulkan oleh daerah. Ini salahnya di mana kira-kira ya? Nah, berikutnya, di sisi lain Pemda juga dibebankan dengan penanganan COVID-19. Kayaknya yang bohong ini Mendikbudristek kalau dana sudah ada. Buktinya dia mengelak statement-statementnya sendiri soal tidak pernah menjanjikan mengangkat 1 juta guru P3K dari honorer, ucapnya. Bukti kebohongan pemerintah juga terlihat pada pengangkatan P3K guru tahap 1 dan 2 yang berjalan lambat. Hingga saat ini baru sekitar 40% guru yang mendapatkan SK P3K. Oh, ini berkaitan dengan pengangkatan SK P3K yang baru 40% ya. 40%-nya dari apa dulu? Kalau misalkan 40%-nya dari yang sudah lulus tahap 1 dan 2, itu memang 60%-nya masih proses di BKN untuk perteknya atau proses NIP-nya, nomor induk P3K-nya. Jadi ini bukan dari Kemendikbudristek ya. Tetapi dari BKN dan Pemda, karena memang yang dikerjakan itu banyak, jumlahnya banyak, sehingga ya butuh antri lah ya. Kalau sudah tahap 1 dan 2 lulus, harusnya bersyukur, tinggal nunggu SK saja ya. Coba lihat teman-teman kita yang sudah lulus passing grade tetapi tidak dapat formasi, atau yang sudah tes tahap 1 dan 2 belum lulus, itu juga masih menunggu yang tahap 3. Kalau di sini dibilang bohong, ini memang menyediakan 1 juta formasi guru P3K, tetapi daerah hanya mengajukan 500.000. Nah, ini beliau juga menyesalkan pejabat sekelas menteri bicara seenaknya sendiri, apalagi seorang Mendikbudristek. Seharusnya menjadi panutan semua anak negeri. Bagaimana bisa memimpin dunia pendidikan kalau ngomongnya saja nggak jelas? Ingat loh, Mas Nadiem itu pantun anak didik seluruh Indonesia. Ini maksudnya apa kira-kira ya, Bu Sri?
Kalau saya perhatikan ya berkaitan dengan DAU atau dana alokasi umum, DAU itu kan datangnya dari pusat ya, dari pusat, kemudian ditransfer ke daerahnya kan memang sudah ada penetapan NIP3K-nya. Jadi yang lulus berapa, misalkan di suatu kabupaten lulus 500 orang sudah ditetapkan, baru nanti anggaran untuk membayar gaji tersebut akan ditransfer. Saya pikir seperti itu mekanismenya, tidak serta-merta ditransfer dulu tapi belum ada usulan dari daerah ya. Transfernya itu kan setelah ada usulan dari daerah. Misalkan Kabupaten A yang lulus P3K 250, kemudian ditetapkan, diberikan SK, kemudian mengajukan anggaran DAU ke pusat jumlahnya sekian untuk membayar gaji, itu baru nanti akan ditransfer. Belum apa-apa sudah ditransfer duluan ke daerah. Itu menurut saya sih, tapi mekanisme seperti apa barangkali ada teman-teman yang tahu ya. Yang jelas kita tetap positif thinking saja. Kemendikbudristek yang menangani bidang pendidikan ini memang sedang memikirkan untuk bagaimana caranya agar semua guru honorer itu nanti bisa diangkat P3K untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kita positif thinking saja ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.